2020 bersama saya Septri Audina dari Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan. Informasi hari ini merupakan pengawasan melekat yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan melakukan rapat bersama Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait reformasi birokrasi kinerja. Rapat tersebut dilakukan guna meningkatkan kinerja yang lebih baik untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan melakukan rapat dengan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait reformasi birokrasi Bawaslu Kabupaten Kota. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Sahirin mengatakan, secara kelembagaan Bawaslu Kabupaten Kota yang baru permanen Agustus 2018 yang lalu, memang secara birokrasi masih ada kekurangan dikarenakan usia lembaga yang terbilang baru. Sahirin menuturkan, Bawaslu Kabupaten Kota yang baru permanen tahun 2018 lalu, khususnya Bawaslu Bangka Selatan secara reformasi birokrasi mungkin masih banyak kekurangannya. Tetapi dengan adanya rapat ini, dengan materi-materi yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami akan berbenah secara berkala untuk meningkatkan terkait reformasi birokrasi Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan ke depan. Kasubag SDM dan Umum Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rogrius Sinulinga, dalam materinya menyampaikan bahwa reformasi birokrasi dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil dalam mengemban tugas. Selain itu, Rogrius menambahkan, dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Septri Audina dari Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan. Hari ini Rabu 29 Juli 2020. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Gius selaku Kasubag SDM dan Umum Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baiklah Pak ya, saya sedikit bertanya kepada Bapak. Apakah harapan Bapak dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Bawaslu Kabupaten Kota ke depannya Pak, dilihat dari reformasi birokrasi ini Pak? Ya, terima kasih. Bawaslu terkait dengan reformasi birokrasi di Bawaslu secara nasional memang sudah difokuskan 3 tahun terakhir bahwa Bawaslu pada seluruh Indonesia sudah fokus untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi. Dalam hal ini kita sebagai pendukung untuk Bawaslu ataupun jajaran di Bawaslu RI, kita di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah menjadi sampel di tahun kemarin. Dan di tahun kemarin memang reformasi birokrasi secara nasional di Bawaslu RI itu sudah mengalami peningkatan dari segi kualitas reformasi birokrasi. Namun dalam hal ini belum maksimal. Namun di tahun 2020 ini Bawaslu, khususnya di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di tingkat provinsi sampai di tingkat kabupaten kota. Dalam hal ini kita berharap dengan adanya sosialisasi reformasi birokrasi pada hari ini di Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, bahwa Bangka Selatan bisa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dilihat dari 8 area perubahan yang menjadi fokusnya di reformasi birokrasi. Kita memang tidak menekankan secara keseluruhan untuk di Bawaslu Kabupaten Kota untuk memenuhi alat dukung ataupun data dukung terkait dengan reformasi birokrasi. Namun di sini kita memberikan pemahaman untuk merubah mindset jajaran kita di tingkat kabupaten kota untuk melakukan perubahan, berinovasi terhadap pola-pola birokrasi yang lebih baik ke depannya. Nah, dengan hal itu Bawaslu Provinsi dalam hal ini dan untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dapat terbantu dengan adanya dukungan dari jajaran di tingkat kabupaten kota. Makanya kehadiran kita di hari ini dengan sosialisasi reformasi birokrasi berharap
semua pegawai sekretariat khususnya di Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan berinisiatif untuk bersama-sama mengubah ya reformasi ataupun pelayanan kita kepada publik. Jadi selama ini mungkin kita lebih konsentrasi di bagian pengawasannya, namun dalam hal ini ke depannya di tahun 2020 kita berharap semua 8 area perubahan itu sudah ada perubahan ataupun kemajuan yang lebih baik. Demikian. Begitu, terima kasih ya Kak ya. Selamat Ya, siang. selamat siang. Dari Tobuali, Sektri Audina, Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sentra Gakumdu Kabupaten Bangka Selatan melakukan sosialisasi potensi-potensi pelanggaran pada pemutakhiran data pemilih. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Panwas Kecamatan dan PKD Kabupaten Bangka Selatan terkait potensi-potensi pelanggaran pidana pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Bangka Selatan yang terdiri dari unsur 3 lembaga yaitu Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian melakukan sosialisasi terkait potensi-potensi pelanggaran pidana pada tahapan pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kecamatan Air Gegas. Ketua Koordinator Sentra Gakumdu Bangka Selatan, Erik mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman jajaran pengawas pemilihan sampai ke tingkat desa terkait adanya potensi pelanggaran pidana pada tahapan pemutakhiran data pemilih. Dengan dilakukan sosialisasi ini, jajaran pengawas pemilihan dapat melakukan pemetaan terkait potensi pelanggaran yang memungkinkan bisa terjadi pada tahapan pemutakhiran data pemilih untuk segera dilakukan upaya pencegahan. Erik juga meminta kepada jajaran pengawas pemilihan untuk terus mensosialisasikan dan mengingatkan kepada pemilih maupun jajaran penyelenggara pemilihan di tingkat kecamatan dan desa, baik panitia pemilihan kecamatan maupun panitia pemungutan suara, bahwa pada tahapan pemutakhiran data pemilih ada ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasal 177B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan anggota PPS, PPK, KPU Kabupaten dan Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit 24 juta dan paling banyak 72 juta. Adapun poin penting di dalam kami memberikan edukasi tersebut adalah bahwa selain melakukan pengawasan terhadap jalannya pencocokan dan penelitian daftar pemilih, kami juga menyampaikan bahwa di dalam pencocokan dan penelitian daftar pemilih selain adanya potensi-potensi pelanggaran administrasi, juga ada potensi pelanggaran pidana di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016. Seperti saya ambil contoh di pasal 177B yang mana potensi pidana juga terjadi di jajaran KPU, PPK maupun PPS yang tidak melakukan verifikasi ataupun rekapitulasi nantinya. Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan ini ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Air Gegas beserta jajaran Panwaslu Kelurahan Desa se-Kecamatan Air Gegas dan turut hadir dalam kegiatan ini Kapolsek Air Gegas Ibtu Fajariansyah Pratama dari Tobuali, Sektri Audina, Bawaslu Bangka Selatan melaporkan.